Kalian dalam keadaan baik, amin, di rumah semua. Amin. Kita ketemu lagi pada malam hari ini di Badayut. Kita persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan Yesus padamu ku berseru. Haleluya.
Haleluya.
Shalom, selamat malam teman-teman GB, anak muda GB SCC. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama. Mari sebelum kita share firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib bagi hidup kami. Firman-Mu yang akan sebentar nanti kami dengarkan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami dilayakkan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan, teman-teman yang mendengar kami semua Tuhan, dalam tema orang muda membawa damai dan harapan bagi bangsa, keluarga, dan semuanya. Kami percaya Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, tema malam hari ini terambil di dalam Injil menurut Matius. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang menarik, teman-teman, pembawa damai tidak dapat dibatasi oleh apapun. Pembawa damai bisa orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini kita belajar tentang orang muda pembawa damai dan harapan. Nah, terkadang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira siapa saja yang bisa membawa damai? Nah, tentunya bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bukan cuma anak muda, tetapi semua orang, semua yang dikategorikan sudah masuk dalam level anak-anak, seperti itu ya, dewasa, remaja, dewasa. Kita semua adalah orang-orang pembawa damai, sukacita, tidak menjadi masalah di dalam keluarga, dalam masyarakat. Nah, tema hari ini orang muda pembawa damai dan harapan. Nah, ternyata harapan yang Tuhan mau dan yang kita bisa pelajari malam hari ini adalah ada dua kemungkinan, saudaraku, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di sekitar masyarakat. Jika kita perhatikan di dunia, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Ada terjadi dua kemungkinan, yaitu konflik dan damai. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ketika kita lihat di dalam sekitar kondisi bangsa atau ya perkembangan dunia, saudara, negara-negara yang konflik tuh kenapa, saudaraku? Karena mereka ambisi, satu, mereka ego, persaingan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang muda hadir, dia membawa damai dan harapan. Nah, bagaimana ketika kita membawa damai dan harapan di tengah-tengah konflik dan bisa membawa damai? Dan itu jadi pertanyaannya, saudara-saudaraku. Nah, firman Tuhan jelas di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, perhatikan baik bahwa berlakulah sebagai pembawa damai adalah sebuah janji Tuhan, sebuah perintah Tuhan. Ya, di sini katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Ternyata kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kalau kita orang-orang yang tidak membawa damai, kita akan jadi masalah, saudara. Di mana? Di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Kita jadi orang-orang troublemaker, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak menjadi masalah sosial yang terjadi di sekitar saudara dan saya. Tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang membawa damai. Karena apa? Karena memang itu yang Tuhan mau. Nah, lihat Bapak Ibu ya, teman-teman orang muda, karena mereka membawa damai adalah, kita adalah, yang pertama adalah, kita adalah anak-anak Allah. Bilang colek kiri kanan, kita adalah anak-anak Allah. Amin ya.
kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai, orang yang membawa sukacita, orang yang membawa ketentraman bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, bagi lingkungan sekolah, bagi lingkungan di mana kita ada, adalah orang-orang yang berdiri sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah memiliki karakter seperti Bapa di surga. Bapa di surga itu kan cinta damai, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sukacita. Ya, lihat, jika kita tidak memiliki karakter seperti Bapa di surga, bagaimana orang lain dapat melihat kita adalah anak-anaknya? Jadi saudara, kalau kita sering buat masalah, kita sering suka buat sesuatu masalah, kendala di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat, orang lain akan melihat bahwa kok bisa anak Tuhan melakukan seperti itu. Padahal tahunya mereka, saudara, teman-teman youth yang Tuhan Yesus kasih, kita rajin ke gereja, kita suka beribadah, kita suka berdoa, saudara. Tapi yang Tuhan mau bahwa kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Lihat saudara, Kristus membawa damai bagi dunia. Nah, refleksi rohani bagi saudara dan saya ketika kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu, terpatri dalam hatimu, tanam di dalam hatimu bahwa ketika saya melakukan segala sesuatu, orang akan melihat bahwa engkau adalah anak Allah. Kenapa? Karena kita telah menjadi serupa dengan Bapa di surga. Karakter Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang muda. Amin ya teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah ketika kita menjadi orang-orang pembawa damai, apa yang dapat kita lihat? Apa yang didapat dari kita saudara? Orang-orang yang diberikan damai sejahtera oleh Allah, poin yang kedua, dan harus membagikan kembali kepada orang lain. Artinya gini, damai itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang pribadi sendiri. Damai tidak bisa dimiliki oleh personal satu orang. Tetapi sebagai anak-anak Allah, damai itu harus dibagi kepada orang lain, menularkan damai. Pertanyaannya adalah ketika orang konflik, apakah kita menjadi pemberi solusi ataukah kita jadi masalah? Artinya begini, kalau kita jadi solusi, kita bisa mendamaikan orang itu, ya kan? Tapi kalau kita jadi masalah, kita ayo udah berantem, nggak apa-apa, ngalah gitu kan, buat ribut nggak apa-apa gitu kan. Tidak bisa saudara. Kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan damai sejahtera membagikan damai sejahtera untuk orang lain, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Ini satu statement dari Hayden Robinson. Dia katakan gini, tidak akan ada damai di antara negara. Ini dalam skop negara saudara, teman-teman orang muda. Jika tidak ada damai di negara, ya, tidak ada damai di negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika tidak menyerahkan hidup kepada Raja Damai. Balik lagi teman-teman ya. Jadi dalam satu negara, skopnya saja sudah melihat bahwa damai itu penting. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang ada di Timur Tengah, ribut sampai hari ini, perang sampai hari ini, saudara. Yaitu konflik. Mereka tidak bisa berdamai. Antara apa? Antar negara, antar suku. Ya, kalau di orang-orang Kurdi itu kita lihat bagaimana mereka satu dengan yang lain padahal saudara. Nah, lihat teman-teman bahwa ternyata balik lagi di poin yang kata yang paling terakhir itu adalah tidak ada damai dalam orang-orang jika tidak menyerahkan hidup kepada Raja Damai. Artinya bahwa bersyukurlah teman-teman muda dan saya, kita punya yang pembawa damai, menjadi pembawa damai. Kenapa? Kristus telah membawa damai untuk saudara dan saya. Ya, jadi dalam keluarga harus jadi berkat ya. Jadi berkat
di tengah-tengah keluarga. Jangan jadi masalah bagi papa dan mama, tapi biarlah kita jadi berkat untuk orang tua, untuk papa, untuk mama, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan di mana kita ada. Nah, kita harus memiliki hati yang baru dan siap sehingga dapat menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Kolose 3 ayat 15. Mulai dari teladan, perkataan, sampai perbuatan, hingga pengampunan yang diberikan bagi sesama yang bersalah kepada kita. Saudara, orang yang buat salah kepada kita aja, Tuhan minta kita harus berdamai. Amin teman-teman. Level kita, musuh kita aja, kita harus baikan sama mereka, berdamai dengan mereka, saudara. Memberkati mereka, firman Tuhan katakan. Artinya apa? Level kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, itu sangat tinggi sekali. Jadi malam hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati baru dan siap dibentuk Tuhan untuk menjadi berkat, bukan cuma untuk pribadi, tapi juga kepada orang lain, ya. Dan poin yang ketiga adalah orang yang membawa damai adalah orang-orang yang membawa damai dan harapan, namun tetap berdiri dalam kebenaran. Jadi situasi tidak bisa mempengaruhi apapun ketika teman-teman, orang-orang muda dipengaruhi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Karena apa? Karena kita sudah memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Kristus, sehingga kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Ya teman-teman orang muda, saya percaya bahwa teman-teman pun menjadi orang-orang yang kuat bertahan dalam keadaan apapun. Membawa damai bukan berarti menghindari segala kemungkinan konflik dan mengesampingkan kebenaran yang harus diungkap di dalamnya. Teman-teman, artinya bahwa konflik tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana hal yang paling terprinsip bahwa ketika kita ada di dalam konflik, apakah kita masih bisa berkata benar di atas benar dan salah di atas salah. Amin teman-teman. Artinya bahwa kehadiran kita adalah solusi bagi orang lain. Solusi untuk menyelesaikan atau jadi masalah, kan gitu. Tapi harapan kakak dan Tuhan tentunya ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, ketika kita hadir dalam gereja atau lingkungan di mana kita ada, kita menjadi orang-orang yang suka membawa damai. Amin teman-teman. Nah, yang terakhir bahwa membawa damai dan harapan, kita harus memiliki komitmen total yang diisi dengan kesetiaan dan pengabdian kepada Allah. Jadi teman-teman, komitmen kita yang paling tertinggi adalah komitmen kepada Tuhan, Allah Bapa di surga. Artinya bahwa menjadi orang-orang pembawa damai, menjadi orang-orang yang suka melakukan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu kehendak yang paling tertinggi. Kadang orang bikin kita stres, kadang bikin masalah. Tuhan katakan berdamai, tapi berat Tuhan. Enggak, Tuhan katakan berdamai. Kadang-kadang mama, ya orang tua bicara agak keras sedikit, kamu udah tersinggung, nggak bisa teman-teman. Jangan jadikan itu sebagai konflik, tapi tetap berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan sesama. Itu yang Tuhan mau. Jadilah pembawa damai yang memiliki karakter seperti Kristus, membawa damai, sejahtera Allah, dan mengedepankan kebenaran. Ukuran kita akan adalah ukuran Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus. Teman-teman, waktu teman-teman ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan, atau sebelum dia disalibkan, waktu dia dihadapkan kepada mahkamah agama atau kepada Herodes, teman-teman ingat apa yang dilakukan mereka? Mereka hina, mereka cambuk, mereka pukul, mereka tendang. Bayangkan, mereka melakukan kekerasan, mereka ludah, teman-teman. Nah, coba lihat apa yang dilakukan. Ya teman-teman, dia tidak melakukan segala sesuatu apapun, tapi dalam doanya di tiang kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin membawa damai, membagi damai bagi setiap orang yang
mengasihi dia. Dia tetap mengasihi dunia ini walaupun dunia ini membencinya. Tapi bersyukurlah bagi teman-teman muda. Hari ini teman-teman bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai berarti pembawa berita sukacita kepada orang lain. Pembawa damai berarti berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, yang menjadi solusi bagi gereja, bagi lingkungan, bagi keluarga di mana kita ada. Teman-teman muda yang Tuhan Yesus kasih, malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang adalah Raja, Tuhan yang adalah kekuatan kita akan memampukan saudara dan saya. Jangan pernah merasa bahwa saya tidak mampu. Tidak. Belajarnya dari mana? Belajar dari Yesus. Bagaimanapun dia ada dalam sebuah tekanan yang berat, pergumulan yang berat, milikilah hati Yesus di dalam teman-teman. Kenapa? Karena sifat dan karakter dari Bapa di surga itu terpancar dari kita, saudara. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam saudara dan saya. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita berbagi damai kepada orang lain. Nah, terakhir, pesan Kakak Jo, ketika ada konflik di rumah, ketika ada masalah di rumah, jangan sampai kita menjadi pembuat masalah itu. Selesaikan masalah itu bersama papa atau mama. Usahakan kita menjadi damai, pembawa damai, bukan pembawa masalah di tengah-tengah keluarga kita. Jadi pembawa damai bagi papa, bagi mama, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak. Tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak youth GBSCC adalah orang-orang yang suka membagi damai kepada orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya akan berdoa untuk teman-teman. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untukmu karena malam ini Tuhan tolong kami, anak-anak muda youth GBSCC. Kami tahu bukan karena kami hebat, kami kuat untuk melakukan menjadi orang-orang yang suka membawa damai, tetapi karena Tuhan, karakter Kristus yang hidup dalam kami boleh melewati setiap pergumulan masalah. Ketika orang membenci kami tetap akan berusaha untuk berdamai dengan orang itu. Ketika masalah di rumah, kami tidak mau menjadi masalah, tetapi kami ingin berdamai dengan orang tua kami, dengan papa, mama, dan dengan adik dan kakak kami. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak Kristus jadi dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang suka membawa damai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua teman-teman youth GBSCC dalam situasi pandemi seperti ini. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Joshua untuk firman-Nya pada malam hari ini. Jangan lupa besok jam 9 ada ibadah raya. Dan juga kita bertemu lagi minggu depan hari Sabtu. Tetap semangat